Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Saya Rio Akbar Ahmad Pratama, absen 35 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada suatu karya sastra. Keindahan suatu novel sangat terikat pada unsur intrinsiknya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik ialah unsur yang ada di dalam satu karya sastra itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada suatu novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paru. Unsur intrinsik pertama yang ada pada novel ini adalah tema. Tema adalah pokok permasalahan yang dibahas pada suatu cerita. Pokok permasalahan yang dibahas pada novel Ronggeng Dukuh Paru adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini meliputi percintaan, kemiskinan, dan juga kebodohan. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu cerita. Rangkaian peristiwa yang terjadi pada novel Ronggeng Dukuh Paru adalah rangkaian peristiwa alur maju mundur atau yang biasa kita sebut dengan alur campuran. Yang ketiga ada setting atau tempat. Setting atau tempat adalah tempat di mana terjadinya suatu cerita. Pada novel Ronggeng Dukuh Paru, tempat terjadinya itu di sebuah desa yang disebut dengan Desa Dukuh Paru. Desa ini adalah suatu pedukuhan yang jauh dari keramaian. Yang keempat, ada namanya tokoh. Tokoh atau penokohan adalah suatu unsur intrinsik yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paru. Tokoh ialah pelaku dari suatu cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau penggambaran karakter dari suatu tokoh. Tokoh yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paru, yang pertama ada namanya Serintil. Serintil adalah seorang gadis yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak ia kecil. Dan juga dia adalah seorang gadis miskin. Tetapi pada saat ia dewasa, nasib itu mulai berubah. Ia pun menjadi seorang yang kaya raya karena profesinya sebagai penari ronggeng. Yang kedua ada Rasus. Rasus adalah seorang pemuda lugu yang sudah menjadi teman Serintil sejak ia kecil. Penokohan atau sifat dari tokoh Serintil yaitu sifatnya yang centil, penyayang, dan juga suka menolong. Sedangkan penokohan dari tokoh Rasus ialah sifatnya yang lugu, polos, pemberani, dan juga pendendam. Yang kelima ada namanya gaya bahasa. Gaya bahasa ialah kata-kata kias atau majas yang dipergunakan pada suatu cerita. Majas yang menonjol pada novel Ronggeng Dukuh Paru ialah majas hiperbola dan juga majas personifikasi. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paru adalah dihentakkan sekuat tenaga kakinya ke bumi. Lalu yang kedua ada namanya majas personifikasi. Majas personifikasi ialah majas yang menyiaskan benda mati sebagai benda hidup dan bertindak layaknya seorang manusia. Contoh majas personifikasi yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paru adalah pucuk-pucuk itu mulai bergoyang. Dan yang terakhir ada namanya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Amanat yang terdapat pada novel Ronggeng Dukuh Paru, yang pertama, jangan sirik melihat keberhasilan orang lain. Yang kedua, jangan mau mempersembahkan perawanan untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang terakhir, jangan mudah terhasut oleh perkataan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada novel Ronggeng Dukuh Paru. Semoga apa yang saya bahas tadi dapat menambah wawasan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya.